Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pasar bebas. Pasar bebas, atau dikenal juga dengan perdagangan bebas, adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Berikut adalah kebijakan perdagangan bebas. 1. Perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak, atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi, dalam rangka perdagangan bebas, diantaranya 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. 2. ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. 3. Asia Pacific Economic Corporation atau disingkat APEC. 4. Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa disingkat MEE. Dan, yang kelima, World Trade Organization atau disingkat WTO. Oke, mari kita bahas organisasi pertama. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Latar belakang berdirinya MEA adalah sebagai berikut. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya, semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, menerapkan sistem perdagangan bebas. Awal mula terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, pada Desember tahun 1997. KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada saat itu, disepakati pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif. Lalu pada Oktober tahun 2003, KTT ASEAN di Bali menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, menjadi tujuan dari integrasi ekonomi di ASEAN. Namun, pada KTT ASEAN Januari tahun 2007, baru dibuat kesepakatan untuk menjadikan ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas, baik barang maupun jasa. Lalu, apa misi didirikannya MEA? Misi MEA adalah menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik, serta mampu bersaing dengan negara-negara maju. Lalu, apa tujuan didirikannya MEA? Tujuan didirikannya MEA, tujuan utamanya adalah menghilangkan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi. Tujuan yang lainnya, yaitu 1. MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan prioritas UMKM. 2. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, sehingga diperlukan kebijakan agar transaksi aman. 3. MEA sebagai pasar tunggal, dan basis produksi internasional. Dan, yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Kita lanjutkan pada organisasi kedua, yaitu ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. Latar belakang berdirinya AFTA. ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA, merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN, untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan, dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan bagi Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015. Lalu apa tujuan didirikannya AFTA? Adapun tujuan didirikannya AFTA yaitu 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI yaitu penanaman modal asing langsung. Dan, yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Kita lanjutkan pada organisasi ketiga, yaitu Asia Pacific Economic Corporation atau disingkat APEC. Latar belakang berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup, secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur, yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Kemudian, muncullah kesadaran bahwa, pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Pada saat itu, sedang berlangsung perundingan di Uruguay, yang melatar belakangi terbentuknya WTO. Karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut, kemudian terbentuklah organisasi APEC. Lalu apa tujuan didirikannya APEC? Tujuan didirikannya APEC adalah 1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Tempat usaha negara maju, untuk membantu negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. 5. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Dan, yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Oke, kita lanjutkan pada organisasi keempat, yaitu Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa, disingkat MEE. Latar belakang berdirinya MEE adalah sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan. Namun, keberhasilannya bergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Lalu pada tahun 1950, Perancis ingin menyatukan produksi baja dan batu bara, tanpa adanya peperangan lagi. Keinginan itu terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian pendirian pasar bersama batu bara dan baja Eropa atau European Coal and Steel Community, disingkat ECSC. The Treaty on European Union, atau perjanjian itu baru mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari tahun 1993. Sejak saat itu, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit atau disingkat ECU atau European Union disingkat EU. Lalu apa tujuan didirikannya MEE ya? Tujuan didirikannya MEE adalah 1. Integrasi Eropa, dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan, yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Kita lanjutkan pada organisasi kelima, yaitu World Trade Organization atau disingkat WTO. Latar belakang berdirinya WTO adalah organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari tahun 1995 untuk menggantikan GATT kepanjangan dari General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1986 sampai 1994. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Pada akhirnya persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Lalu, apa tujuan didirikannya WTO? Tujuan didirikannya WTO yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota, melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa, serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan, yang ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan komentar ya.